Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Arjuna Tegal ya, paling ganteng serumah, bukan setegal. Berjumpa kembali dengan Mas Bro. Akan banyak update, info berita dan pilihan-pilihan koin yang perlu kalian simak di sini ya. Jadi jangan skip-skip supaya nggak gagal paham. Dan alhamdulillahirobbil alamin kelihatan market sideways saja, tidak turun dalam. Akan tetapi kalian harus waspada yang mau masuk ya cicil tipis-tipis saja ataupun cenderung nunggu nanti sore, nunggu sore ataupun nanti malam ataupun DCA cicil dikit-dikit tipis-tipis saja ya. Selamat Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban ataupun Hari Raya Haji. Alhamdulillah pelaksanaan di Mas Bro sudah sukses, sudah membantu dari jam pagi tadi jam setengah 7 sampai jam 10 udah capek dan baru selesai kambing saja, sapinya belum sempat motong, belum sempat motong. Sapinya mungkin nanti bisa sampai sore karena ya terlalu banyak kambing dan sapi terlalu banyak dengan warga yang tidak begitu banyak. Jadi yang biasa setengah hari selesai kelihatannya sampai sore, maka saya break dulu bikin video untuk kalian semua ya. Tetap semangat, tetap jos, tetap Dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Tetap Dior dulu on riset ya. Mas Bro sedikit mau cerita, kemarin buru-buru karena menduda 6 tahun cari istri, salah ya, ternyata saya ditikung. Jadi itulah kalau terlalu buru-buru seperti itu, dan harusnya jangan buru-buru, dan karena sudah 6 tahun ya gimana kita ngelabrak-ngelabrak kan. Dan setelah saya santai seperti ini, nggak buru-buru nyari, berdatangan banyak sekali. Ada yang janda nggak punya anak, ada yang punya anak satu, ada yang kuliahan, ada yang ngajar, macam-macam. Justru Mas Bro malah bingung, ini ujian Mas Bro karena dari orang yang waskitos nggak boleh nikah dulu, harus sukseskan PP sampai RP1 karena di belakang Mas Bro baik yang kasat mata ataupun nggak kasat mata, orang-orang hebat membantu di sini, ikut mendoakan PP karena sudah diterawang ke sana, kalian percaya boleh enggak, untuk 1 sampai 2 rupiah. Memang dalam dunia kripto kalau kita melihat dari fundament PP ini untuk melangkah 10 kali lipat itu, saya rasa dalam dunia kripto kalau dana segar sudah masuk itu sangat ringan dan sangat mudah. Karena tahun 2024 pun naik sampai 45 kali lipat pemenang PP, XRP 10 kali lipat, BTC sekitar sekian kali lipat, BNB sekian kali lipat. Yang tertinggi memang banyak cuan di PP, ada yang 1 miliar dapat 1,7 miliar, macam-macam kawan ya. Doakan Mas Bro supaya sehat selalu, misi ini harus sampai tuntas. Setelah tuntas PP nanti saya akan trading dan akan memberikan koin-koin yang tentunya nggak sembarangan juga ya untuk kalian semua. Oke, mohon maaf saya klik dulu karena tadi ada tamu, ada gemboran, dan bagi-bagi daging kambing, ada segala macam, kita sambil montang-manting untuk kalian semua ya. PP saya rasakan menjadi besar, koin yang terbaik, koin yang terjos dengan fundamentalnya, displasinya, koin beredar semua, depth-nya sudah nggak ikut campur, nggak ada permainan depth. Saya rasakan menjadi raja meme coin atau BTC-nya meme coin, sampai si GZ saja punya stok sangat banyak di sini, jadi nggak perlu ragu lagi, semua exchange juga udah melisting. Dilihat dari kanan kiri atas bawah semua menunjukkan bahwa secara fundamen PP mendukung ke RP1 ataupun RP2, apalagi ditambah dengan di ETF-kan pula ya, dengan terawangan-terawangan orang-orang hebat juga yang nggak ngasal-ngasalan ya. Di samping itu saya punya koin yang cukup besar juga untuk saya di Polygon, karena koin ini pernah membuat cuan besar untuk saya dan masih real project dan sangat banyak project-projectnya, dan masih paling tua untuk di jaringan layer 2-nya di ETH adalah Polygon, dan depth-nya agak ongkrongan. Kalau waktunya bull nanti juga akan terbang. Saya rasa nanti untuk sekarang harga 1.600, bahkan kemarin saya sampaikan masih 1.400, sekarang udah naik. Kemungkinan besar ini mungkin nanti akan sampai ke
10.000 kalau kalian sabar, karena puncaknya pun 40.000 lebih. Saya akan jual 5.000 pun saya sudah punya ratusan juta untuk di 5.000. Saatnya kita tinggal sabar atau enggak di dalam Polygon ini, karena ini layer 2-nya daripada ETH yang masih dipakai dan proyek-proyeknya enggak kaleng-kaleng. Kalau saya mau jelaskan di sini banyak banget masalah Polygon dipakai, masih digunakan baik NFT-nya, bahkan si anaknya si Donald Trump, si Eric Trump pun investasi di Polygon terbesar untuk NFT-nya yang saya tahu seperti itu. Jadi tetap semangat dan yakin. Di sini diuji kesabaran, apapun titik jual titik beli harus pas, kalau enggak apalagi meme coin, apalagi altcoin, sedangkan BTC pun yang 250 juta di tahun 2022 nggak masuk, ketika 2 miliar lebih masuk, ya itulah yang bikin sangkut. Yang namanya sangkut itu bukan berarti di meme coin ataupun altcoin, tapi titik jual belinya yang harus tepat, termasuk juga di saham. Emas pun sama, di emas pun sama, ya perak, logam mulia emas, perak, ataupun minyak, apapun sama, titik jual titik beli diuji kesabaran di sini, karena ada yang main trading, ada yang main swing, ada yang main lepret, begitu kira-kira kawan ya. Tetap semangat, tetap yakin bersama Mas Bro Tegal, karena kalau saya membahas koin yang akan rungkat itu saya berdebar-debar was-was seperti dulu di koin Raca, dan setelah saya telusuri fundamennya sangat bobrok. Kalau ini enggak. Jadi untuk si PP ini saya dengan tenangnya, dan tidak mungkin tanpa seleksi alam ataupun tuntunan alam, sampai saya bahas 3,5 tahun, dan koin ini masih posisi di kepala ranking 40 dan masih bertahan sampai sejauh ini sudah hebat, yang sangat luar biasa. Sedangkan koin-koin lain sudah pada rontok berguguran satu persatu tanpa hitungan bulan ataupun tahun, sedangkan PP masih bertahan sampai saat ini. Pemenang long invest holder jangka panjang itu memang mutlak dan bukan omong kosong. Data di dunia yang mampu dijual di pusuk itu hanya 2 ataupun 3%. Ini mengenai Polygon ya. Nanti di area merah harga 10.000 ataupun di area yang tengah ini harga 5.000. Saya rasa asal sabar kalian akan cuan, karena saya juga mengamati koin itu susah banget naiknya. Waktu tahun 2021 juga sama, ada XLM, ada Cardano, ada ini semua kayaknya tidak untuk kayak kondisi saat ini, tapi waktunya nanti di all season coin BTCD-nya masih di atas, kemudian turun, dana-dana segar masuk, FOMO, euforia, itu nggak sangka-sangka naiknya berkali-kali lipat, bahkan 7,3 juta persen terjadi di SIBA, bahkan harga sekitar tahun 2020 itu hanya Rp30 menjadi 12.000 itu di Doge. Itu memang bukti fakta dan nyata yang tidak bisa kita abaikan. Histori-histori itu akan terjadi lagi di dalam dunia cryptocurrency kawan ya. Oke, kita akan lihat peringkat-peringkatnya di sini. Koin CMC juga turun tipis, rata-rata 0, sekian. BTC turun 1,12% saja. Mudah-mudahan sideways saja seperti ini, dan besok sudah mulai pump kembali. Harapan kita yang mau masuk cicil bertahap, nggak usah buru-buru ataupun nunggu sore, karena ini penurunan belum tajam ya. Mudah-mudahan seperti ini saja penurunannya, nggak terlalu yang neka-neko. Ya, kemudian PP sambil capek Mas Bro, karena sambil mundar-mandir ke masjid juga, ya ngikut ngecek, ngontrol ke sana, kalau enggak kita nggak enak juga. Nah, warga yang baik begitu ya. PP masih dijual 5,8 triliun, MC-nya cuma turun 0,7% saja. Dengan holdernya yang meningkat, ini mungkin sore nanti akan terjadi 555.000K ataupun naik 1.000 holder. Saya rasakan terjadi sama PP ataupun jadi raja meme coin yang tidak bisa diragukan lagi untuk kalian semua. Asal sabar, PP saya rasakan jadi tundemun dan menjadi koin papan atas setelah Doge. Sebetulnya SIBA bukan Trump, ini akal-akalan si Trump saja. Kemudian PP berdasarkan market cap MC, PP nggak pernah jatuh di bawah 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, 5 triliun, 10 triliun itu nggak pernah. Karena PP ini selalu di atas 25 triliun. Dan saya membahas PP itu masih 3,5 triliun. Ketika naik 10 triliun itu senangnya minta ampun. Ya, jadi sekarang di 0 harga 06, kita nanti ke 01, 02, 03, 04. Makin FOMO, makin euforia. Mungkin itu aja, karena saya juga sangat capek sekali, keringatan juga, banyak pekerjaan, karena juga pengurus masjid juga macam-macam yang positif saya jalankan di sini. Nggak ada waktu untuk berbuat yang negatif kawan ya.
saya juga harus sabar untuk meningkat, nggak buru-buru sampai nanti RP1 dulu. Ya barangkali yang pertama pulang tapi kayaknya udah rusak juga. Tapi saya masih sayang juga sama dia karena udah masih ada anaknya ya, untuk setelah kita nggak cari yang berdatangan pada muncul teman-teman pada jodohin saya yang belum siap karena saya harus menunggu apa kata beliau yang waskita tentunya yang lagi menuntun saya. Nggak sembarangan juga karena saya sudah ngecek sana sini, tak tes ini, tes A, tes B, tes C, semua kena semua. Bahkan ngecek orang itu dari lesung pipinya, dari wajahnya, dari itu tembem atau enggak, pasang susuk atau enggak, detail itu semua tahu semua. Kayak sukmanya itu melayang ke sana gitu. Ini saya juga baru mendapatkan orang yang seperti ini, saya bersyukur sekali dan beliau bukan orang biayai ataupun ngaku sok dukun. Pakaian biasa kayak orang biasa seperti saya aja, ngarit juga, punya kambing banyak juga, di sawah juga dia tanam padi, padahal istrinya punya garmen konveksi. Ini sangat luar biasa. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini untuk semangat kalian. Selamat Hari Raya Idul Fitri, nyate-nyate dulu. Ini baru kambing yang datang, sapinya yang belum datang. Bumbu-bumbu sudah saya siapkan, Mas Bro akan masak tentunya yang enak berdua dengan anak saya. Saya makan sendirian, habis dari korban, dapat daging, masak lagi di rumah, betul-betul ampun. Kalau memang nggak ada daging gratis sih saya mending beli di warung. Tapi ini masak terpaksa, semua harus nasional, harus bisa ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetap Dior bisa sendiri dalam dunia kripto, berisiko tinggi, bisa cuan, bisa membiayai, sebuah tanggung jawab masing-masing ya. Dior lagi. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.